Kembali bersama kami di Metro Siang dan kini kita masuk dalam segmen Hikmah Siang. Pemirsa, Indonesia dihebohkan dengan temuan dugaan kecurangan klaim BPJS yang dilakukan sejumlah rumah sakit di beberapa daerah. Tak hanya membutuhkan perbaikan sistem, pelurusan moral pun perlu dilakukan agar kasus semacam ini tidak kembali terjadi. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim akan memaparkan untuk Anda dalam Hikmah Siang. Selamat siang pemirsa, selamat datang di segmen Hikmah Siang. Baru-baru ini kita baru saja dihebohkan oleh adanya fraud ataupun kecurangan di beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi pada akhir bulan Juli lalu, KPK, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan juga BPKP ini baru saja mengungkap adanya temuan kecurangan senilai 35 miliar rupiah yang mana kecurangan ataupun fraud ini dari klaim jaminan kesehatan nasional. Dan untuk temuan sementaranya dari beberapa lembaga tersebut menemukan bahwa ada setidaknya 3 rumah sakit yang diduga melakukan kecurangan ataupun fraud. Dan kecurangannya ini ada beberapa, namun yang ditemukan terutama ini ada dua kecurangan, yaitu yang pertama adalah manipulasi diagnosis dan juga tagihan palsu. Untuk manipulasi diagnosis ini jadi pasiennya ada, terapinya ada, namun klaimnya ini diklaim ke BPJS Kesehatan lebih besar dari yang semestinya. Dan untuk yang kedua, kecurangan yang kedua adalah tagihan palsu, di mana di sini pasiennya tidak ada, terapinya juga tidak ada, namun catatannya ada. Dan ini tujuannya adalah untuk mendongkrak tagihan kepada BPJS Kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan juga setidaknya ada 3 rumah sakit yang menurut dari hasil audit dari BPJS Kesehatan ini melakukan fraud ataupun kecurangan. Yang mana 3 rumah sakit ini 2 dari Sumatera Utara dan juga 1 rumah sakit dari Jawa Tengah. Dan untuk membahasnya lebih jauh lagi, saya akan berbincang bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai Haji Sa'ad Ibrahim. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bapak? Mari duduk ya Pak. Mari silakan. Bapak, kami ingin tahu ini, bagaimana sih sebenarnya pandangan Bapak terkait adanya kasus dugaan fraud ataupun kecurangan yang menyangkut beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang saat ini kasusnya masih diusut oleh KPK. Tentu setiap kecurangan itu dalam tataran pikiran sehat maupun juga agama itu sebagai sesuatu yang dipandang sebagai kemungkaran, ya, sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi. Ya. Apalagi juga ketika itu dilakukan secara semacam korporat begitu, ya. Saya kira itu lebih besar kemudian kemungkarannya yang di situ. Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai semangat gotong royong yang terus digaungkan dalam sistem pendanaan BPJS Kesehatan? Jadi transaksi dengan BPJS itu ada 2, ya. Satu seperti tadi disampaikan oleh Mbak tadi itu, untuk gotong royong itu namanya transaksinya itu tabarruk, ya, untuk kebaikan, untuk saling tolong menolong. Nah, di surat Al-Maidah ayat 2 itu juga ada ungkapan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong menolong, ya, untuk kebaikan dan untuk ketakwaan. Nah, dalam konteks tabarruk ini, ya, akadnya seorang kemudian ketika menyerahkan sejumlah uang untuk konteks asuransi tadi itu dengan menyatakan ini untuk kebaikan bersama. Itu tabarruk. Ya. Nah, tentu tabarruk itu terutama ditujukan ke sesama, ya, sesama orang-orang yang kemudian membayar premi, ya, itu ke asuransi itu untuk saling tolong menolong.
Sementara akad kepada BPJS itu bisa melalui yang disebut dengan akad tijaroh, ya, transaksi perdagangan. Dengan catatan kemudian uang-uang yang disimpan atau kemudian yang diurus oleh BPJS itu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ada pengelolaan seperti mudorobah, ya, menggunakan modal itu untuk diserahkan kepada pihak lain untuk bekerja secara benar, lalu hasilnya kemudian dibagi. Bisa juga untuk musyarakah, ya, untuk kemudian saling berserikat untuk sekali lagi melakukan sebuah pekerjaan, dan konteksnya semuanya itu harus pekerjaan, ya, termasuk objeknya itu yang halal. Ini namanya kemudian transaksi tijaroh. Ya. Bisa juga dalam konteks pihak BPJS itu sebagai pihak yang memediasi antara satu, istilahnya apa, nasabah, ya, istilah satu nasabah dengan nasabah yang lain di sana. Sehingga dalam konteks ini sebagai wakil kita, wakil orang-orang yang kemudian mengambil asuransi itu, lalu kemudian ada ujroh, ya, ada semacam upah dan sebagainya terkait dengan itu. Iya, Bapak, ini kan kasus yang sebelumnya saya sampaikan tadi, saya tanyakan tadi, sebenarnya dasarnya adalah karena tidak adanya kejujuran. Dan juga ini sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang. Lalu dari Bapak sendiri, bagaimana sih arti kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam hal kejujuran dan juga menjaga amanah? Dan Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini baik menurut Muhammad Hatta, wakil presiden yang pertama, maupun juga Profesor Said Abi, itu tidak bisa tidak, itu agama. Ya. Maka dalam konteks ini, negara ini baru merdeka yang sesungguh-sungguhnya kalau kemudian, ya, agama itu ditegakkan sebaik-baiknya, ya, sebaik-baiknya, baik dalam konteks masyarakat, dalam konteks rakyat maupun juga penguasa, ya. Karena seperti diketahui Pancasila itu dasar negara kita yang tertinggi, ya, sehingga ya karena itu sekali lagi harus berada pada posisi yang tertinggi. Undang-undang dasar tidak boleh berlawanan dengan Pancasila, undang-undang, peraturan pengganti pengundang-undang, maupun juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Itu semuanya tidak boleh berlawan dengan Pancasila. Sementara Pancasila itu, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka makna kemerdekaan bagi sebuah bangsa, bagi kita itu, ialah kalau dasar seperti itu terlaksana dengan sebaik-baiknya pada seluruh elemen masyarakat. Tentu sekali lagi soal edukasi, soal penyadaran dan sebagainya itu soal proses yang harus dilakukan terus-menerus. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga sehat selalu. Demikian pemirsa wawancara saya bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kiai Haji Sa'ad Ibrahim. Sampai jumpa di Hikmah Siang selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.